Kementerian Perindustrian terus memacu produktivitas industri pengolahan susu di dalam negeri agar dapat memenuhi kebutuhan pasar domestik dan ekspor. Kebutuhan bahan baku susu untuk industri pengolahan susu tercatat 3,95 juta ton setara susu segar pada tahun 2020, dengan pasokan bahan baku susu dalam negeri sebesar 909.000 ton atau sebesar 20%. Kecilnya populasi sapi perah di Indonesia berimbas pada rendahnya ketersediaan pasokan susu segar di dalam negeri. Selain itu, meningkatnya investasi di sektor industri pengolahan susu menyebabkan kebutuhan bahan baku selama 6 tahun terakhir rata-rata tumbuh 4%, sedangkan produksi susu segar hanya tumbuh 2,6%. Ini kan masalah di pakan ya? Iya, betul. Masalah di pakan, karena yang produktivitasnya cuma 12 sampai 15 liter per ekor gitu kan, Ya. kita bisa tingkatkan menjadi sekitar 20 aja. Ya. Jadi kemampuan koperasi ini kan udah dari 26,7 juta kilogram, ini udah menjadi sampai 30-an, ini udah beda sekali. Oleh karena itu, adanya koperasi peternak sapi perah sangat berperan mendukung ketersediaan bahan baku bagi industri pengolahan susu. Salah satunya adalah Koperasi Peternakan Bandung Selatan atau KPBS Pangalengan yang berdiri sejak tahun 1969. Melalui program kemitraan dengan KPBS, PT Frisian Flag Indonesia memberikan berbagai program pembinaan kepada para peternak sapi perah lokal, guna meningkatkan kualitas produksi susu segar. KPBS Pangalengan melakukan transformasi penerimaan susu segar dari sistem manual menjadi sistem digital, yang disebut Milk Collecting Point atau MCP. Manfaat dilakukannya transformasi digital melalui pembangunan MCP antara lain, meningkatkan kualitas susu segar dan menjaga cemaran bakteri patogen tetap rendah. Memotivasi peternak untuk meningkatkan produksi susu, mempercepat proses pembayaran susu ke peternak, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik koperasi maupun peternak. Apabila kinerja industri pengolahan susu di dalam negeri dapat tumbuh gemilang, akan membawa dampak positif terhadap kinerja sektor industri makanan dan minuman, di mana pada 2020 industri makanan dan minuman berkontribusi sebesar 39,01% terhadap PDB industri pengolahan non-migas, sehingga menjadikannya sebagai subsektor dengan kontribusi PDB terbesar. Sepanjang 2020, ekspor industri makanan dan minuman menembus 31,1 miliar US dollar sehingga berkontribusi 23,7% terhadap ekspor industri pengolahan non-migas. Di sisi lain, industri makanan dan minuman mampu menarik investasi sebesar 29,4 miliar US dollar sepanjang 2020 dan secara keseluruhan menyerap tenaga kerja sebanyak 1,1 juta orang. Industri pengolahan susu membuka peluang tumbuhnya wirausaha baru untuk menjadi peternak sapi perah lokal. Untuk itu, Kemenperin mendukung program pelatihan dan pembinaan sehingga dapat mendorong peningkatnya produksi susu segar di tanah air. Selain itu, dalam memacu kinerja industri pengolahan susu di Indonesia juga dibutuhkan penguatan sinergi di antara pemangku kepentingan terkait. Misalnya, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Pertanian yang telah menjalin kerjasama dalam upaya memenuhi kebutuhan bahan baku bagi industri agro.